Saudaraku, terima kasih sudah bersama dengan Purbasmoro Official, dan terima kasih yang sudah mendukung channel kami dalam like, share, komen, dan atensinya terhadap channel saya. Tidak henti-hentinya saya mengagumi wayang kuno. Walaupun mungkin ia tidak terlalu kuno, tapi menurut saya ada sesuatu yang perlu kita apresiasi dan kita hargai. Dan saya sendiri sangat kagum, yaitu kali ini tentang wayang-wayang karya Eyang Darmopidut atau Mbah Darmopidut atau Ki Darmopidut, seorang penatah ahli dari daerah Klaten yang saya sendiri belum pernah tahu. Hanya karya-karyanya saja yang saya koleksi. Untuk kali ini mari kita lihat bersama-sama wayang karya-karya tatahan Mbah Darmopidut. Menurut Mbah Njali Morotioso, seorang dalang dari Klaten juga yang sudah almarhum, dulu pernah bilang kepada saya bahwa ciri-ciri atau titinya Mbah Darmopidut itu terdapat di dalam telinga. Telinga ini tidak pernah memakai unter atau salitan di sini. Salitan itu seperti ini loh. Biasanya kalau di telinga di sini kan begini. Nah, Mbah Darmopidut mesti tidak memakai itu atau jarang memakai salitan, walaupun juga ada yang memakai salitan tapi jarang. Namun bagi saya titi itu atau apa tuh Pak? Titi itu suatu tanda yang bisa berbentuk tatahan atau mungkin huruf Jawa atau model tatahan tertentu yang diletakkan di area ini, wayang ini. Misalnya bisa saja di sini, bisa di pilingannya wayang, bisa di Paleman sini, itu titi namanya. Tapi menurut saya titi itu bisa penting bisa tidak. Karena begini, misalnya titinya itu berupa tatahan bubuk iring yang ada di sini. Lah siapapun kan bisa membuat seperti itu. Lah bagi saya, ya mungkin untuk pengetahuan saja ya, yang terpenting itu adalah gaya dari tatahan itu. Katakanlah kali ini kita berbicara tentang tatahannya Mbah Darmopidut, berarti gaya tatahan Mbah Darmopidut. Lah, bagi saya, menurut pengetahuan saya, itu yang paling bisa saya bedakan dengan tatahan gaya yang lain itu model-model tatahannya. Walaupun wayang itu mempunyai pakem tatahan, misalnya tatahan rambut atau seritan atau patran di sini itu kan, atau isen-isen sumpeng dan sebagainya, mas-masan dan sebagainya. Nah, bagi saya setiap penatah tempo dulu dalam rangka membuat karya seni tatahan itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Nanti akan saya bedakan. Karena tanpa ada pembanding dari model-model tatahan itu, mungkin kita tidak akan bisa. Karena bisanya membedakan mana Mbah Darmopidut dan mana yang lain, atau bedanya dengan yang lain itu karena ada pembanding. Nah, ini wayangnya Pandu. Ini mohon diresapi dulu ya teman-teman atau adik-adik yang udah. Nih, modelnya seperti ini. Dan ini ya. Nah, terus yang lain Pak, yang lain misalnya yang gagan ya. Yang gagan ini. Nah, sama di telinga juga tidak diunter. Tapi sekali lagi, kalau menurut saya bukan hanya masalah itu, karena telinga tidak diunter di sini itu ya banyak juga. Makanya saya
tidak begitu mementingkan titi, yang penting gaya dari tatahan itu. Nah, sekarang kita semak, kita lihat di area Probo ini. Probo ini ya. Ini patrane itu utuh-utuh godongnya. Utuh itu setelah unter itu ada ke sana. Nah, perbandingannya kalau dengan yang Gondosuwiryan, supaya ada pembandingnya begini. Nah, nyekele angel. Nah, lihat yang ini itu patrane potro itu dari godong. Nah, godongane ini cuma unter keluar tok, tapi kalau di sana utuh. Lah sekarang wayang di mana-mana kan juga begitu, iya, makanya ini yang tempo dulu. Jadi, dan kalau lebih detail lagi nanti bisa sampai ke tingkat rasa dari tatahan itu lah, tapi itu kan sulit kalau tidak berkutat di bidang itu terus menerus kan tidak bisa. Ya ini yang saya katakan adalah yang secara mudah, secara dasar saja begitu. Berarti kan saya tidak mungkin bilang bahwa ini adalah tatahan Mbah Darmopidot, tidak mungkin. Makanya saya aturkan tadi pembandingnya. Kalau saya ketemu wayang seperti ini modelnya dimanapun, berarti saya tidak mungkin bilang ini tatahannya Mbah Darmopidot, karena cirinya sudah lain tadi. Nah, ini tatahannya Ki Gondosuwiryo. Mbah Gondosuwiryo juga di Klaten. Loh, lah berarti kan juga ada yang modelnya seperti ini, Pak, seperti Mbah Harto Caeng di Klaten. Iya, memang itu nyengkok ini. Atau mungkin di daerah yang lain ada, Pak. Iya, tapi belum tentu karo lung-lungannya seperti ini dan sebagainya, pokoknya banyak sekali. Saya tidak akan menerangkan sampai sekecil-kecilnya karena itu memang ranah untuk seniman sendiri untuk membuat ini. Kalau secara umum saja supaya kita mudah memahami peninggalan-peninggalan masa lalu. Nah, kembali lagi yang Mbah Darmopidot. Nah, ini. Terus yang lain, ini si Sumitro ini. Ya, bukan hanya telinga, sekali lagi bukan hanya telinganya. Loh kok bisa, Pak? Ciri-cirinya Mbah Darmopidot yang mana? Lah corekane Grodo tadi kan mirip. Sama atau dengan yang ini loh. Loh, rasane hidungnya itu ini podo. Dengan Gatotkaca pun sama. Nah, terus kalau ini saya yakin Mbah Darmopidot karena selain dikatakan oleh empu dari sana, dari Klaten bahwa ini Mbah Darmopidot, juga rasa dari isen sumpingnya. Lihat saja, rasanya itu, tatane itu kan lakune tatah dan juga isen-isennya, walaupun tidak sama persis, tapi rasa dari tatan itu kan senada. Limarane, nah ini Janokone walaupun cuma bron, tapi menurut saya hebat ini. Karena pada saat itu kok sudah seperti ini ya, lembute. Nggak jauh kan. Nah ini kalau rambutnya diblebek seperti ini, Pak, unter-unter gitu, nek diblebek itu dipenuhi. Kebuak ini lah unter. Kalau tidak penuh itu kan seperti ini. Nah, ini kan cuma pinggirnya terus tengah, nah, tidak penuh seperti tadi begitu. Tapi kan ini diblebek.
Katanya kalau blebekan ini itu Mbah Ngladon, ya tidak tentu. Tidak tentu, banyak juga yang blebekan seperti ini. Juga si Kresna ini saya punya sudah sangat lama ini. Ini juga Mbah Darmopito. Lagi ini kok diunter Pak? Iya, makanya tadi saya bilang ada juga, tapi juga jarang. Yang sering tidak diunter di sini. Yang penting ini. Loh lah ini kok anu nih motifnya kayaknya lain dengan yang Pandu tadi. Bisa juga, namanya wong kreatif kan ya. Tapi rasa tatanan itu loh yang nggak bisa dicolong, itu rasa tatane. Dan yang saya tahu menurut koleksi-koleksi saya, tatan Mbah Darmopito itu rata-rata mesti lembut. Lembut katanya. Lembut tapi bagus. Wong raksasa seperti ini saja lembut. Oh ini juga diblebek anunya, rambutnya. Kalau sunggingannya bukan Mbah Darmopito. Ini tadi dalam konteks tatahan saja. Karena saya sendiri memang mboten menangi. Dan saya menghargai dan bangga sekali mempunyai koleksi dari wayang-wayang beliau yang mana sekarang sudah mungkin jarang dan sulit didapatkan. Ya, saya suka wayang tempo dulu walaupun tidak prodo pun, tapi kalau karya itu memang karya, menurut saya karya estetik itu saya sangat suka, karena bagaimanapun dari kapangan atau bentuk wayang, corean, bedahan, dan tataannya itu estetik, itu dikeluarkan dikelir walaupun wayang itu sudah amoh, sudah lawas, sudah kuno, itu tetap hidup, tetap sangat hidup. Marilah kita cintai budaya kita sendiri, dan episode yang akan datang mungkin wayang-wayang yang tataan yang lain, yang bukan hanya Klatenan saja, karena banyak juga di daerah lain yang bagus, seperti Mbah Brasto Manyaran Wonogiri, seperti di daerah Sukoharjo, seperti di banyak tempat lah, di banyak tempat seperti di Gondang. Walaupun di Gondang juga sering saya katakan itu dari Klaten juga yang membawa ke sana Mbah Gonto Darman dan sebagainya. Ya, bahwasanya kita wajib melestarikan, dan kepada generasi muda, adik-adik yang gemar menatah wayang, ya silakan saja teruskan cita-cita Mbah Darmopito dan Mbah Gontoswiro dan mbah-mbah yang lain. Bikinlah aliran-aliran tatan, sehingga tatan wayang itu kreatif, inovatif, dan tidak hanya sewarna. Sehingga seperti yang saya kagumi bahwa tempo dulu itu ada wayang Mbah Gontoswirian, ada wayang Mbah Jimbung, ada wayang Mbah Darmopito, ada wayang Mbah Manggisan, dan lain sebagainya. Itulah khasanah budaya kita, dan jangan sampai kita semua tercerabut dari budayanya sendiri. Itu yang lebih penting. Dan kita belajar menghargai nenek moyang kita sendiri. Baru kita menghargai nenek moyang orang lain. Maksud saya nenek moyangnya bangsa lain. Yang penting kita memahami dan belajar dan menghargai karya-karya agung nenek moyang bangsa kita sendiri dulu. Baru menghargai nenek moyang bangsa lain. Terima kasih.